Oke, sekian lama kita berpisah dan sekian lebar pula badan kita bertambah. Apa kabar teman-teman? Kita bareng lagi bersama podcast kita, podcast Boleh Tahu. Lama banget kayaknya saya nggak pegang episode ya, bapak-bapak. Ya, alhamdulillah sekarang sudah episode kesekian, kita bisa silaturahmi lagi. Kita taping ini di akhir November. Jadi teman-teman di seberang sana lagi sibuk untuk persiapan closing. Tapi yang namanya menuntut ilmu dan membagi ilmu itu tetap harus kita lakukan. Menuntut ilmu sampai ke lantai 18. Nah, sekarang boleh kita kasih view, ada tamu kita yang sekarang ini sudah hadir. Nah, ada apa sebutnya? Sultan Kemang. Ada Bang Jali sama Om Toro. Boleh dong kasih aplaus. Judulnya belum saya kasih tahu ini. Jadi kalau ada Bang Jali sama Om Toro, kayaknya kita mau ngelepas tanah yang di mana nih, Bang? Yang di Kemang kita mau lepas ya. Oke. Kalau sama Bapak Bimantoro Kushari, sepertinya sudah lebih identik dengan apa yang namanya Big Data Analytic. Ada di J-Pop, karena kita episode sebelumnya sudah pernah bahas. Dan kalau sama Bang Jali, kita banyak bicara sama media placement atau mainnya di OOH, out of home, digital out of home, DOOH, seperti itu. Nah, gimana caranya dua orang ini kita suruh berdebat dan nanti menelurkan produk baru. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang Digipop Multi-Screen Campaign. Nah, ini makhluk apa? Kita akan coba detailkan satu persatu. Pemanasan dulu, mau siapa nih? Oh, Bang Jali dulu deh. Untuk media out of home, ceritain dulu dong, Bos. Apa aja sih yang bisa disebut sebagai out of home itu? Monggo. Ya, oke, Kang Agung, terima kasih ya di kesempatan ini. Jadi saya bisa jelaskan bahwa media, kalau Kang Agung ini keluar rumah, nah terus terpapar ada iklan pada saat keluar rumah, Kang Agung lihat billboard, ada tulisan, nah itu out of home. Terus pada saat kendaraan di mobil itu ada stiker-stiker di kereta, nah itu out of home. Itu masuk out of home juga? Ya. Bukan cuman billboard? Bukan, jadi semua media yang ada di luar rumah itu kita sebut out of home. Stiker yang diangkot? Itu juga di bajai angkot, itu out of home. Sedot gitu, Kang. Terus nomor HP itu out of home di tiang listrik kan? Iya. Oke. Ya, memang dominannya kalau kita di dunia media luar ruang itu ada billboard, ada videotron, atau kita sebut DOH, OH ya. Dan DOH. Yang bonafitnya lah ya. Ya. Oke. Terus yang sekarang lagi rame diminati itu apa aja, Om? Dari skala kecil sampai yang paling gede. Semua sekarang gini, setelah pandemik ini, alhamdulillah ada kenaikan. Setelah pandemik, waktu pandemik itu, iyalah orang nggak keluar rumah kan? Orang nggak keluar rumah. Nah itu hampir mati suri. Tapi alhamdulillah apalagi sudah tidak ada pandemik lagi nih. Kang Agui ke Sudirman, ke Tamrin, coba lihat kanan kiri itu sudah banyak apa? Videotron. Yang berbagai sekarang kita sebutnya namanya anamorphic ya. Jadi bisa menampilkan itu media dalam bentuk 3D. Jadi semacam hidup. Iya. Itu sangat menarik. Ada yang bergerak gitu kan, maju mundur, terus bentuknya juga udah nggak cuman kotak, ada yang ya, karena teknologi itu berkembang terus di dunia out of home, khususnya di videotron atau DOH. Nah, gitu, Kang. Mungkin inilah kenapa kita bahas sekarang. Out of home ini bisa dibuat mekanisme multi-screen campaign. Ini saya juga belum ngerti sebetulnya, mohon maaf ya, saya belum jualan ini. Jadi kita tanya dulu, out of home-nya sudah, gimana caranya ini multi-screen campaign itu? Monggo. Masih di Gunung Lawu, Pak. Ya, nyambung apa yang di Bang Rojali udah jelaskan ya. Jadi misalkan Kang Agui keluar rumah
ke Sudirman gitu. Terus di sebuah apa yang ngomong Videotron ya, pokoknya ada Videotron gitu, lihat iklan misalkan di sini nggak boleh sebut merek ya. Sebut aja Terus udah. ada, misalkan iklan Adidas gitu. Ada emang. Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, misalkan ada iklan Adidas di Videotron di Sudirman gitu. Aku liatin, biasanya kita kan kalau ngelihat iklan di jalan ya sekedar lewat. Terus kita bisa lupa gitu. Tiba-tiba pas sampai kosan atau pas sampai rumah atau pas Kak Agus sampai Bandung, tiba-tiba di handphonenya muncul iklan Adidas yang tadi dilihat di Sudirman. Nah ini nih. Nah, itu kan kerjaan dukun ya. Ya, Nah, Gunung Lawu nih. Gunung Lawu. Nah, jadi pada saat Kang Agoy pulang ke Bandung gitu, tiba-tiba iklan Adidas yang dilihat tadi di Sudirman itu muncul di depan TV-nya Kang Agoy. Makanya orang tua dulu bilang kalau pergi-pergi itu baca doa biar nggak diikut-ikutin gitu ya. Tuh. Nah, jadi analoginya multiscreen ini seperti pelet. Nah, Tuh, dia bisa menyerang kita sampai kita ke rumah gitu. Jadi teknologi pelet udah Iya. bergeser. dihalalkan di pelet dunia digital. Jadi pelet itu algoritmanya adalah seperti yang dipakai di multiscreen. Tiba-tiba ya sampai di Bandung, Kang gue sampai di rumah, iklan yang tadi dilihat di Sudirman, iklan Adidas, kok bisa muncul di layar smart TV-nya. Tiba-tiba bisa muncul di handphone kita juga gitu. Nah, jadi dia ngejar gitu. Nah, itu multiscreen penjelasan mudahnya. Dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi. Udah ada yang ngalamin belum, guys? Kalau di apa namanya? Kalau di laptop kita browsing terus pindah browser tetap ngikutin itu udah standar lah ya. Apa itu namanya, Om? Apa? Retargeting. Retargeting itu kan kita lihat produk A, terus kita nggak selesaikan pembelian, terus kita masuk ke website yang lain, tiba-tiba si produk itu nongol sebagai iklannya, kurang lebih kayak gitu. Ya, tapi kalau multiscreen ini spesifik kekuatannya di Smart TV ya. Smart TV. Jadi kalau kita punya Smart TV di rumah, pas kita lagi pakai Smart TV-nya, lagi buka YouTube misalkan atau lagi googling gitu, dia muncul iklan yang kita lihat tadi gitu di jalan. Makanya disebutnya multiscreen. Multiscreen itu berarti beberapa screen kan ya. Berarti screen yang kita lihat di DOOH-nya, di Videotron-nya, terus screen yang lainnya lagi di Smart TV dan lain-lain gitu ya. Betul. Dan di device ID. Jadi multi bukan hanya satu ya, Mas Toro ya. Ya, device ID itu cara ngambil datanya. Itu teknisnya lah gitu. Atau di handphone juga di sosial media, Mas Kang Agu itu muncul juga. Oke. Supaya yang lain bisa ngikutin, karena saya agak-agak slow ini. Maaf ya, Ibu Lisa agak lola ini soalnya. Secara bungkusannya sudah mulai kegambar, Om. Terima kasih, itu bahasa orang awam lah ya. Jadi kita lihat iklan di jalan di Videotron produk A, somehow pas kita nyampe rumah, bukan kebetulan ternyata iklan itu muncul juga di TV di rumah kita. Itu ada logaritmanya. Ya, begitu ya? Betul. Dan kita sudah punya. Udah punya. Kita sudah punya ini. Teman-teman yang memerlukan ini, kita punya rumusnya. Jadi kita akan agak mendalam masuk ke ruang tamunya sekarang. Coba cari tahu cara kerjanya, kenapa sih itu iklan selalu ngikutin kita dari awal sampai akhir. Itu bisa ada ujungnya nggak? Ujungnya itu maksudnya gimana? Maksudnya berdoa akhirnya udah nggak ada lagi gitu. Oh. Ngerti gak sih maksudnya? Ya kan? Iklannya selesai dah hari ini gitu. Jangan ngikutin gue terus gitu. Apa harus diakhiri dengan gue membeli gitu? Kalau udah check out ya. harus ada sesuatu yang men-trigger jadi gini, cara kerjanya adalah harus ada sesuatu yang men-trigger seorang audiens itu akan mendapatkan iklan multiscreen. Nah, yang men-trigger adalah karena si audiens tersebut, atau kita pakai kasus Kang Aguy tadi ya. Karena Kang Aguy melewati titik yang sudah kita tentukan. Itu yang awalnya kenapa itu awalnya terjadi. Itu. Jadi cara exitnya supaya nggak kena lagi gimana kira-kira? Nah itu kan kalau jangan lewat situ. Kan udah kadung ngikut itu setannya gimana? Kan film gini. Film horor Jelangkung lu ngalamin gak pertama kan? Jadi misalkan kita punya klien nih Adidas tuh mau
mau melakukan placement itu di Sudirman. Nah, ini kata kuncinya nih Sudirman nih, harus diingat nih, harus di underline gitu ya. Oke. Setiap orang yang melewati Videotron di Sudirman itu akan terdeteksi device ID-nya. Nah, jadi kata kuncinya adalah device yang melewati satu titik. Oke. Nah, kalau Kang Agoy nggak lewat titik itu, maka nggak akan terkena campaign multiscreen. Siap. Nah, gitu jadi. Terpapar itu ya. Berarti ini kita sudah mulai masuk ke detail ya, Ya. masuk ke teknisnya. Jadi sebetulnya pada saat kita sinkronkan dengan teori yang pertama tadi, pada saat kita lihat itu iklan, berarti kita berada di satu lokasi dekat dekat Videotron tersebut dan lokasi kita dikunci Betul. melalui mekanisme device ID Betul. yang ada di setiap gadget kita. Betul. Itu setiap gadget atau mobile aja sih? Gadget. Gadget. Ya. Android, iOS. iOS. Ya. Cuma 2 itu kan. Iya. Oke, berarti pada saat saya di Sudirman ngelewat ke Videotron yang tadi, locationnya harus enable. Iya, betul. Jadi kalau locationnya nggak di enable, dia nggak akan bisa ngambil. Oh, bukan. Locationnya nggak usah di enable, dia tetap akan terdeteksi. Karena kan yang penting itu Kang Agoy melewati lokasi itu. Bukan lokasinya Kang Agoy terdeteksi. Bukan di enable atau enggak. Jadi locationnya dimatiin pun tetap bisa ke Tetap, grab. ya, betul. Gua rasa di titik ini udah mulai ada yang keder-keder nih. Iya kan? Walaupun dimatiin locationnya ternyata masih bisa ke grab. Jadi yang kuncinya adalah tadi device ID ya. Jadi teman-teman setiap gadget yang tadi Om Toro bilang punya fingerprint lah ya. Device ID yang nggak mungkin pernah sama satu dengan yang lainnya. Dan si mekanisme tadi itu ngambil device ID-nya, Bukan ngambil, mendeteksi. mendeteksi, Deteksi. kecatat. Betul. Siapa yang mencatat ini? Ya, gampangnya mesin. Mesin itu namanya apa? Namanya Digipop. Digipo punya siapa? Punya MD Media. Kita bahas sebentar lagi ya. Nah, jadi ternyata MD Media sudah punya mesin yang bisa mendeteksi device kalian semua, dan itu kami pergunakan untuk mencatat, dan selanjutnya kita akan gunakan untuk membuat campaign. Orangnya ada di depan saya ini, 2 orang, ahli di bidang OOH, out of home, dan satu lagi yang mencat-mencat mesinnya itu tadi di Jipo pada Om Toro. Jadi langsung kita mulai masuk ya. Gimana mekanisme si tersangka itu ngikutin kita terus-terusan. Jadi pada saat kita lewat ke satu titik Videotron, kita lihat iklan itu, device ID kita tercatat oleh si mesin Digipop, dan itu secara legal lah ya, kita sebut ya legal ya. Kita sudah melakukan itu in good The good way. good way gitu kan, untuk membantu mengiklankan satu atau beberapa produk atau layanan. Kemudian berarti sekarang Digipop punya berapa device ID itu tercatat? Total kurang lebih 180 juta device ID. Seluruh Indonesia. Indonesia, dan kita cuma bisa gerak di Indonesia ya. Ya, sejauh ini Indonesia. Kita Digipop itu izin dulu nggak sih? Maksudnya? Ada ngajuin izin gitu nggak? Izinnya itu ke pengguna device-nya. Jadi pengguna device kalau mau dideteksi, pengguna device yang datanya bisa kita olah itu adalah pengguna device yang sudah memberi Izin. persetujuan. Allow gitu Yes, kan? allow. Oke. Jadi selama memang tetap kontrol tuh ada di si pemegang Betul, gadget. Jadi betul. kalau you tidak mau itu dikasih info ke orang lain, tapi nggak akan bisa jalan dong itu handphone. Iya, handphonenya, aplikasinya yang di handphone yang biasa digunakan oleh seseorang itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak di-allow biasanya. Dan gini Kang Agoy, tadi kan bukan hanya kita dapat itu untuk Videotron. Ah. Nah, untuk billboard juga kita bisa yang sifatnya statis. Betul. Karena kan intinya Lokasi. lokasi itu kan ya. Lokasi koordinat. Lihat di situ, kita ambil siapa yang melewati lokasi itu ya, Mas Toro. Nah, itu misalnya Kang Agoy nih lewat yang kita punya Videotron ada di Sisingamangaraja. Oke.
lewat berapa kali. Nah, Kang Aguy lah tergrab Berarti datanya. si Adidas ini nanti milih dulu dong titiknya mau di mana aja. Nah, jadi gini. Pada saat dia mau campaign apa tadi? Sorry, gue lupa, multi screen campaign ini. Kelebihan kita adalah kita bisa melakukan pra campaign ya dan post campaign ya. Artinya sebelum campaign kita bisa tahu nih audien di satu lokasi itu siapa aja. Nah, brand biasanya menginginkan satu audien yang berinteres kemana gitu. Misalnya saya penyinta sepatu merek apa nih? Nike misalnya. Tapi di Adidas pengen masuk ke saya. Gitu lah. Oh, ternyata di situ saya sering lewat di lokasi Sisingamangaraja. Wah, ini sasaran gue nih. Berarti Ini orang difilter suka dulu naik. ya? Karena gue sering lihat di handphone gue, misalnya gue sering nyari di satu aplikasi online itu, e-commerce itu, merek-merek tertentu, Nike gitu kan. Nah, ternyata Adidas nih ngelihat gitu. Karena gue lewat situ, di situ terdetek bahwa saya ini terlintasnya di brand Adidas, Dan di Nike. Yang memfilter itu berarti si Digipop kan berarti. Iya, Orang yang lewat sini terus Adidas minta yang usianya sekian sampai sekian, Betul. yang gajinya sekian sampai sekian, dilihat dari pengeluaran misalnya. Kayak Iya gitu ya. betul. Walaupun nggak ada gaji sih ya. Apa tuh? Apa? Ya intinya profil. Jadi contohnya tadi saya pakai contoh yang Bang Rojali tadi ceritain ya. Misalkan klien kita Adidas gitu. Kan kalau dia mau melakukan placement gitu di OH kita, dia pengen yang melihat iklannya itu orang yang suka olahraga gitu misalkan. Memang gemar belanja gitu. Atau kalau lebih spesifik yang suka pergi ke Nike atau Puma gitu. Jadi orang-orang yang profilnya memang cocok untuk membeli barang si Adidas itu. Nah, kita itu bisa memberikan rekomendasi kayak tadi Bang Rojali bilang. Nah, itu. Ini di mana nih yang banyak misalkan sport enthusiastnya di mana? Yang banyak Nike visitornya di mana? Jadi Adidas nanti akan campaignnya atau placementnya di situ. Profil-profil atau persona yang diminta sama Adidas itu kita bisa provide. Kita bisa provide. Jadi dari general kita sortir yang suka sport, yang pernah ngunjungin toko ini atau kayak gitu bisa ya? Bisa. Berarti lebih spesifik gitu kan? Iya. Setelah si Aguy itu lewat. Betul. Oke. Kalau melebar berarti tidak hanya ke tidak hanya ke OOH dong. Kita Bisa media lain juga dong ini. Misalnya media mana? Kita Mungkin media luar ruang sih. Kalau yang berhubungan dengan Bang Jali ya betul media luar ruang. Jadi Itu maksud gue. kalau yang berhubungan dengan media luar ruang berarti yang dipantau hanya titik placementnya. Oke. Tapi kalau yang berhubungan dengan barang saya, I know. produk saya itu mau request lokasi mana bisa. Jadi kita bahasnya nanti tuh jadi lapangan bola, Bang. Betul. Kita yang Bang OOH Jali dulu. ya, Oke. gitu. Jadi agak review ya teman-teman. Misalnya teman-teman iklannya tidak hanya terbatas di Videotron, di billboardnya aja, tapi kita bisa gimana caranya iklan itu ngikutin ke orang yang lihat sampai ke device-nya, personal device-nya mereka sendiri. Ya ini agak aneh sih pertanyaannya. Kalau saya tanya ini efektif nggak? Pasti efektif lah ya. Karena kan langsung Jadi gini, kalau saya boleh jawab ya, satu brand itu nih, saya kan pelaku di OH. Oh, Anda pelakunya. Artinya saya punya klien itu, saya ngadepin klien. Klien itu pengen placement itu di Videotron atau billboard ya. Tapi kalau di situ mereka hanya dapat awareness saja kan nggak terukur gitu kan. Siapa aja yang lihat gitu. Nah, sekarang ini mereka itu sangat kritis. Apa yang mereka spend, apa yang mereka keluarkan, itu mereka harus ukur. Efektif nggak? Berapa satu biayanya satu orang itu kan kalau bahasa umumnya gitulah. Nah, itu yang mereka ingin tahu, ingin track. Udah gitu, itu kan artinya terkait dengan jumlah audien ya. Jumlah audien, misalnya suatu lokasi mereka campaign dalam 1 bulan di lokasi Sisingamangaraja sekian 100 juta let's say ya. Nah, ternyata yang melewati itu 1.000 atau 2.000. Kita tinggal bagi aja berapa kosnya. Nah, ternyata bukan hanya sampai di situ. Mereka juga ingin tahu
siapa aja yang 100 yang 1000 atau 2000 itu. Nah, inilah yang kita punya mesinnya. Dioper ya langsung. Jadi mereka sangat puas. Oh, ternyata profil-profil audien yang melewati situ tergambar. Nanti kita kasih dalam bentuk dashboard sih seperti itu. Nah, dari situ kita bisa lakukan retargeting lagi dalam bentuk kita papar iklan di programatik, di sosial media mereka. Itulah yang dengan data-data tadi. Nah, tadi juga yang sebutkan pertama lagi pada saat mereka di rumah ada smart TV, ada Android TV, itu akan muncul iklan lagi. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang kita punya dibandingin yang lain. Oke. Sudah mulai mengerucut. Terus yang mengerjakan ini nanti si yang mau ngiklan atau dari kita? Misalkan saya harus nyari, saya pengen orang yang sport enthusiast yang dalam 1 minggu terakhir dia ke toko sporting goods. Nah, itu yang mengerjakan siapa, Om? Dashboardnya sebenarnya diberikan kepada kliennya langsung. Jadi mereka yang secara ideal harusnya mengoperasikan. Oke, gua ada kata idealnya, gua agak ragu nih. Nah, tapi ujung-ujung tidak semua user, tidak semua klien itu punya resource untuk apa ya istilahnya? Punya resource untuk melakukan analisis data gitu. Oke. Nah, merubah-rubah segmentasi. Nah, jadi biasanya mereka ada juga yang menyerahkan, tolong dong MD Media dikelolain nih dashboard saya kayak gitu. Berarti tiap minggu pas mereka mau campaign kasih briefnya. Betul. Situ goreng mateng. Betul. Oke. Tapi mereka bisa akses report berarti. Ada reportnya kan? Ada reportnya. Dalam bentuk dashboard. Dalam dashboard. Reportnya berupa apa nanti? Jumlah yang terpapar atau jumlah yang terpapar, lalu jumlah misalkan yang terpapar ada 1000 orang. Terpapar itu paling awal banget ya, yang lewat tuh. Ya, kita jumlah audien lah. Audiens kayak gitu. Audiens. Terus kalau misalkan si campaign tersebut ikut sampai ke screen lain gitu, misalkan TV, smart TV atau misalkan handphone, nanti ada report berapa sih yang mengklik iklannya. Kan kalau di Videotron nggak bisa kita klik kan, masa Kang Agui manjat Videotron terus ngeklik kan nggak mungkin. Gitu. Boleh dicoba tapi. Nah, berarti kan yang di multi screen itu bisa tuh dia bisa diklik. Nah, nanti dari berapa yang terpapar menghasilkan berapa klik. Misalkan ada 1000 orang yang terpapar iklan di TV atau di smartphone-nya. Lalu ada 100 orang yang mengklik iklan tersebut. Nah, itu reportnya seperti itu. Tapi juga impresi bisa kita hitung. Itu impresi itu paparan. Paparan itu 1000 itu impresi maksudnya. Ya, jadi ada 2 bukan hanya klik. Tapi yang impresi udah pasti akan terukur. Oke. Karena mereka melihat. Tolong dikasih pencerahan gimana caranya device yang di rumah itu bisa munculin iklan yang sama. Mekanisme gimana? Kan saya lewatnya di Sudirman. Rumah saya di Bandung. Betul. Tapi kok muncul iklannya? Ngikut sama sayanya itu gimana? Ini buka dapur sih nanti. Boleh nggak dikasih gitu loh. Saya jelasin ininya ya, overview-nya ya. Intinya device ID itu yang menjadi kunci. Jadi device ID Kang Agu yang melewati satu titik di Sudirman itu kan pulang ke Bandung, pulang ke rumah. Oh, itu persona lagi ya berarti? Iya. Yang tapi kecil sepertinya. Yang lewat Sudirman tapi weekend ada di Bandung. Ada persona gitu, Bang. Ada kayak gitu. Nah, cuman poin saya adalah si device ID ini yang kita gunakan untuk melakukan tracking. Mau Kang Agu di rumahnya di mana, mau nonton TV-nya di mana, itu bisa kelihatan. Kang Agu aplikasi banyak nggak? Banyak banget, Bang. Yang gratisan banyak nggak? Banyak banget, Bang. Ya itu udah siap-siap. Jadi hapus aja, Bang. Jangan. Kita bijak aja lah makanya ya. Device ID. Betul. Jadi sudah tidak bisa terlepas dari ini sebetulnya ya. Iya, tapi sebenarnya ada 2 cara berpikir ya. Yang pertama, cara berpikir pertama adalah kita terganggu. Jadi kita ngerasa si perusahaan teknologi dengan device ID itu ngikutin kita, jadi kita ngerasa nggak nyaman. Itu cara berpikir pertama yang kebanyakan orang sering pikirkan. Jadi kita merasa dipantau dan sebagainya. Padahal yang kita pantau itu data yang legal.
Tuh. dan mereka memberi persetujuan terhadap itu. Mungkin mereka tidak sadar telah ngasih persetujuan. Makanya itu tadi sempat gua tanya di awal. Betul. Nah, tapi cara berpikir kedua yang mungkin bisa kita pakai adalah iklan itu cuma jadi iklan kalau kita nggak beli. Jadi selama kita itu tidak membeli ya udah gitu. Emang tugasnya marketers menyasar audiens. Jadi kalau kita nggak beli, ya nggak. Kalau kita tidak tergoda, tidak akan ada tidak akan ada transaksi gitu. Nah, kebanyakan orang tuh poinnya merasa terganggu aja diiklanin. Jadi kan orang tuh emang biasanya cenderung nggak mau di selling gitu. Toh kalau nyampein campaign duit lu nggak habis. Iya. Gitu kan ya? Betul. Titiknya di Tapi situ kan ya. orang Indonesia itu ya kepo-kepo lah ya, pengen tahu juga gitu kan. Kalau di iklan juga dilihat gitu kan. Ini cerita temen gue yang pegang iklan SMS satu produk donat. Ente pasti pernah sering dapat. Dulu dia isi SMS-nya ya ini sama lah kayak gini. Ini SMS mengganggu banget gitu kan. Tapi pada saat lihat diskon 50% dia beli. Ya kan? Apalagi pada saat ordingnya diganti beli 6 gratis 6. Betul. Padahal sama aja, Bang. Ya kan? 12 biji 50% terus beli 6 gratis 6. Kan dia dapat SMS tidak ada yang berkurang asetnya gitu kan ya. Betul. Pulsanya atau apa gitu kan kalau nerima SMS nggak berkurang. Justru ya ini yang tadi si Om Toro bilang kalau satu sisi itu positifnya kita ngelihat ini kita menyampaikan message campaign gitu. Kalau you nggak beli ya sudah gitu. Hapus aja. Ya kan? Kan tugasnya orang jualan memang kayak gitu. Dan kita tidak pernah protes pada saat kita dapat campaign yang diskonnya gede. Dan kita itu sebagai tenaga penjual selalu mencari probabilitas satu pembeli di antara 1000 impresi. Kenapa enggak kan? Misalnya 1000 impresi, 100 diklik, 50 mikir-mikir, akhirnya 1. Nah, kita selalu melihat pada satu orang yang memutuskan untuk membeli. Memang pada saat dia butuh atau tidak, terus tiba-tiba dia disadarkan, oh kayaknya gue perlu nih. Akhirnya dia beli. Jadi perspektifnya tetap 2 ya Om ya. 2. Nah, tambahan lagi yang buat yang cara berpikir yang kedua ya. Orang yang membeli barang atau jasa dari iklan yang dikirimkan karena tertarik diskonnya, cashbacknya, itu kan sebenarnya berarti iklannya membantu dia untuk memilih barang yang lebih murah. Oh ya. Nah, dan tidak ada yang protes soal itu. Nah, itu tuh cara berpikirnya tuh. Jadi yang menjadi kesalahan adalah pengiklan-pengiklan yang sifatnya spamming, Kang Angguy. Ya. Masih spam. Ya, Biasanya maaf ya yang pinjol-pinjol nggak certified biasanya. Itu kan dia nyerbu kita tuh pakai SMS. Terus nggak ada benefit yang menonjol. Tapi kalau brand-brand yang kerja sama kita itu kan brand-brand yang kelasnya nggak di situ. Mereka itu kalau spending uang untuk iklan pasti mereka sudah pikirkan diskon. Dan itu pasti bermanfaat bagi orang yang membutuhkan mau mengkonsumsi. Dan bahasa kita kan dibikin sehalus mungkin gitu kan. Lu gua tempel lu ya kan, kemanapun lu pergi iklan ini akan muncul gitu kan. Tapi ya itu legal dan juga whispering sistemnya kan, tiba-tiba muncul lagi apa sih ini ya, minimal dicek dulu, diklik dulu. Oh ya ampun 90%, akhirnya dibeli juga. Jadi ya thank you Om Toro, saya harus menyampaikan ini juga buat teman-teman semua. Jadi buat yang menerima iklan atau campaign gitu kan, selama ini dari satu sisi kami yang punya teknologi menyampaikan bahwa ini bermanfaat bagi para pengiklan dan juga bermanfaat bagi yang menerima iklan untuk membantu, mempermudah dalam memilih. Kalau tidak ada pilihan, ya sudah stop di situ. Kalau itu memang pilihan Anda, silahkan beli. Gitu ya Om. Betul. Sepakat. Bang Jali, mau beli apa kita sekarang? Beli tanah. Sebetulnya iklan penting. Iklan penting, saya setuju banget. Karena gini, kita setiap hari punya kebutuhan, ya kan? Kebutuhan memang tidak terduga, kita tidak tahu apapun. Itu muncul satu kita yang cari itu karena muncul dari kebutuhan kita, ya kan? Itu sebetulnya sih dari iklan itu. Ya. Nah, tadi saya udah cerita tentang kita lagi searching satu produk, satu barang, muncul iklan yang kita terpapar, itu kan
sangat membantu kita untuk memilih mana yang baik gitu kan untuk kita. Oke. Itu Sepakat, pentingnya iklan. Sepakat Om, karena Jadi membantu. iya, message buat para pemilik brand. Iklankanlah, sampaikanlah, campaign-lah, karena ini adalah mekanisme yang membantu nama brand Anda bisa lebih tersebar lebih luas dengan persona yang positif dan juga memberikan ajakan-ajakan yang mungkin bisa kita bantu supaya mereka memutuskan untuk jadi membeli. Dan untuk para penerima iklan, ayo kita juga bijak dan positif. Selama itu memang kita terima dan itu teman-teman menerima sebagai satu bentuk kehidupan dalam jual beli, ya diterima saja. Kalau tidak mau dibeli, ya sudah, tidak usah dibeli. Seperti itu. Tapi buat teman-teman yang sekarang lagi mau ngiklan, kita punya mekanisme yang barusan kita bahas. Jadi apa namanya Bang? Tadi Bang? Digipop Multiscreen. Digipop Multiscreen Campaign. Gimana caranya iklan yang sudah dilihat di Videotron atau di billboard di satu jalan, ternyata iklan itu bisa ikut terus pada si pengguna atau pelihat iklan tersebut sampai ke device ID-nya atau ke personal gadgetnya dia sendiri. Jadi ini salah satu bentuk remarketing juga sebetulnya ya. Remarketing, remember all, apalah itu, reminder, supaya kalau berapa kali kita sebutkan lagi brandnya, mungkin dia ada ketertarikan untuk mengklik, ketertarikan mencari info, dan ketertarikan untuk membeli. Oke? Dan Kita- gini Kang Agung, apa tuh? saya tambahin sedikit. Boleh. Digipop ini bukan hanya untuk inventory yang kita punya ya, Videotron yang kita punya. Jadi kita juga berkolaborasi. Ya, ada mitra yang mempunyai lokasi Videotron ataupun billboard. Mereka tidak punya data analitik yang sama seperti Digipop. Kita bisa kerjasama, gitu kan ya, Mas Oro ya. Yang Jadi 1 seluruh juta Indonesia, ya, 1 juta titik itu. ya itu kita bisa provide untuk mereka mendapatkan Digipop tersebut. Oke. Artinya mereka ada buat mereka sendiri itu dan klien mereka itu value edit ya. Karena bukan hanya tadi saya sampaikan, mereka bukan hanya dapat awareness tapi juga mereka dapat data analitik yang mereka bisa gunakan untuk campaign-campaign selanjutnya baik di sosial media maupun di Smart TV. Yang mau lihat boleh ke digipop.ai. AI. Om Iman dibantu ya. digipop.ai itu tulisnya, digipop.ai. Silakan jalan-jalan di sana, coba cari tahu. Kalau misalnya perlu interaksi yang lebih lagi, ada di kolom kontaknya ada fotonya. Ya. Masih ada kan? Masih ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jadi sekali lagi saya dalam satu kalimat, iklan yang Anda pasang bisa terus mengikuti orang-orang yang sudah terpapar sampai ke personal gadget mereka sendiri. Buat Anda penerima iklan, legowo lah menerima iklan dari kami. Oke guys, terima kasih Bang Jali, Om Toro untuk ilmunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat yang mau beriklan, pencerahan buat yang menerima iklan bahwa sebetulnya kita membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dan lebih mudah. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ada yang mau disampaikan dulu? Tidak, aman. Aman Cukup. ya? Cukup. Untuk ke Gunung Lawu transportasi aman? Aman. Aman, baik, terima kasih kalau gitu. Kita tutup episode Digipop Multiscreen Campaign. Terima kasih, tetap sehat. Tidak ada geding yang tak retak, tapi bukan gajah yang disalahkan. Semata-mata kekurangan saya sendiri. Terima kasih Cak Lontong. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast boleh tahu. Aduh.